selalu setia. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Jemaat GPD Mahanaim Tegal dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam program Saat Teduh GPD Mahanaim Tegal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, besar harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada, saudara sekalian yang menyaksikan Saat Teduh ini, kiranya berkat anugerah Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kembali kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu, menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan Saat Teduh kali ini masih ada hubungannya dengan pembahasan yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang mengalahkan tembok persoalan. Saya ambil di dalam Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok persoalan di dalam kehidupan ini. Masih ada kaitannya. Kali ini adalah diceritakan bahwa bangsa Israel bersorak, meniup sangkakala. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, mereka bersorak, mereka bersuara nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok Yeriko di dalam kehidupan ini, yang saya gambarkan sebagai tembok persoalan. Kalau pembahasan yang lalu saya katakan kita percaya, kita berserah, kita yakin akan tuntunan Allah karena roh yang di dalam kita lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Nah, kali ini adalah berbicara tentang ketekunan dan kesabaran, juga ketaatan. Dalam hal ini tidak ada jalan lain selain kita harus mengikuti perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari berturut-turut, mereka mau taat. Mereka mau mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun perintah itu tidak masuk akal. Karena selama mereka mengelilingi tembok tersebut, mereka tidak boleh mengeluarkan mengucapkan sepatah kata pun. Mereka harus berdiam. Mereka mengelilingi tembok itu dengan berdiam, berjalan. Hari pertama 1 kali, hari kedua 2 kali, tidak boleh bersuara. Itu yang diperintahkan Tuhan. Dan bangsa itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika menghadapi tembok persoalan di dalam kehidupan kita, kita seringkali sulit yang namanya menahan ucapan. Ya. Kita cenderung mudah sekali mengucapkan perkataan-perkataan negatif. Kita mengeluh, kita mengomel, kita menyalahkan keadaan, kita bersungut-sungut, kadang-kadang malah
jeleknya kita mencari kambing hitam. Kenapa masalah ini datang? Kenapa tembok persoalan ini ada di depan aku? Mungkin karena orang itu. Mungkin karena dia. Kadang-kadang kita sulit menahan ucapan kita. Nah, melalui pengalaman bangsa Israel ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajar untuk berdiam diri. Kita diajar untuk diam dan bisa menjaga ucapan kita dari keluh kesah dan persungutan. Kalau kita perhatikan dari kisah ini adalah terlalu mudah bagi Tuhan untuk meruntuhkan tembok Yeriko dan memberikan kota tersebut kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan terlebih dahulu ingin mendidik bangsa Israel untuk menjadi taat. Mereka tekun, mereka bersabar selama mengelilingi kota Yeriko. Tuhan suruh mereka berdiam, tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Mungkin saja pada saat itu para musuh mengolok-ngolok, para musuh meledek mereka. Para musuh mereka menganggap itu hal yang aneh, hal yang bodoh, hal yang gila ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko dengan cara yang sama dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Mereka berjalan, mereka diam, mereka tetap berjalan apapun yang terjadi, diledek orang, dicemooh musuhnya. Mereka tetap berdiam, mereka tetap berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Dari sini kita mau belajar apa makna rohaninya dari hal ini. Begini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, makna rohaninya adalah Tuhan hendak mengajar mereka tentang ketekunan dan kesabaran. Saya sudah katakan tadi, dari hari pertama sampai hari yang ke-6 mereka melakukan hal yang sama. Barulah pada hari yang ke-7 saat sangkakala dibunyikan, Yosua memerintahkan orang-orang Israel bersorak-sorai dengan suara nyaring. Lalu runtuhlah tembok Yeriko itu dan orang-orang Israel bisa menerobos masuk dan merebutnya. Di dalam kehidupan kekristenan tidak ada yang namanya istilahnya itu instan. Semuanya melalui proses. Betapa banyak orang yang berusaha ketika menghadapi tembok persoalan, mereka untuk mengatasi persoalan hidupnya, mereka mencari jalan yang instan. Karena mereka tidak taat. Karena mereka tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Disinilah kita mau belajar tentang bentuk kesabaran dan ketekunan. Ketika Tuhan memerintahkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ketika menghadapi tembok persoalan. Kita harus diam. Diam bukan berarti kita pasif, tetapi kita tetap berhubungan terus dengan Allah. Kita menundukkan segala hidup kita di hadapan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan dan kita meminta pertolongan Tuhan. Jangan kita mengucapkan kata-kata hal-hal yang kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel pada sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya. Tuhan mau kita tekun, kita sabar. Karena kita percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Dalam kisah ini, bagaimana Tuhan memerintahkan dengan terperinci. Kamu harus melakukan A, B, C, D. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Kamu harus lakukan itu. Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk melakukan itu. Dan bangsa Israel ini dia lakukan dengan tekun, dengan taat, dengan sabar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan hasilnya adalah tembok Yeriko itu runtuh dengan cara yang ajaib. Dengan sorak-sorai, dengan bunyi sangkakala, runtuhlah tembok itu seketika. Kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 36, dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang
dijanjikan itu. Yang dijanjikan itu artinya apa? Yang dijanjikan Allah kepada kita. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita? Tapi sebelum kita untuk memperoleh apa yang dijanjikan Allah dalam hidup kita, Allah ingin kita tekun. Kita memerlukan ketekunan supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, apa yang diperintahkan Allah, maka kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tembok persoalan apa yang sedang dihadapi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hari-hari belakangan ini, berharaplah kepada Allah. Tekun mencari Allah. Tekun apa yang difirmankan oleh Allah. Tekun melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Maka percayalah ketika kita tekun, maka kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lalu di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita lihat hal yang kedua. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian, artinya dengan ketika dia menanti dengan sabar, Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap bertekun dalam kebenaran firman Allah. Menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Maka jika hal tersebut kita lakukan, percayalah seperti yang Abraham peroleh, seperti yang bangsa Israel peroleh kemenangan janji Allah, itu juga akan diperoleh dalam kehidupan kita. Jadi lakukanlah terus kehendak Tuhan, dan percayalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, bertekun, bersabar, taat, maka hal itu akan menghasilkan mujizat yang besar dan kemenangan yang besar di dalam kehidupan kekristenan kita. Maka percayalah, apapun tembok persoalan yang ada di hadapan kita, kalau Tuhan sudah berjanji, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Tembok persoalan itu akan Tuhan robohkan dengan caranya yang ajaib. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kembali kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami belajar untuk taat, tekun, bersabar di dalam pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan kami. Sebaliknya Tuhan, ketika kami tidak sabar, tidak tekun menanti pertolongan Tuhan, maka kami tidak akan dapat melihat mujizat Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat kepada firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa janji-janji kemenangan yang dijanjikan kepada kami, itu semua akan digenapi dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam usaha pekerjaan kesehatan mereka, tembok masalah apapun yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau tolong mereka untuk dapat menghancurkan tembok persoalan itu. Dan mereka meraih kemenangan mujizat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.